Lebaran tiba, kebutuhan pun berdatangan. THR turun, rencana bermunculan. Buat mereka yang berada di posisi sandwich generation, mengatur THR terasa semakin kompleks. Saat banyak hal perlu diprioritaskan, saatnya mantap mengatur langkah dan arah keuangan. Karena THR bukan sekedar lewat, tapi bisa jadi awal masa depan yang lebih kuat. Yuk bersama-sama kita kupas tuntas di Gentalks hari ini. Halo, selamat sore Generali Friends. Apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada pastinya. Karena di hari ini juga masih dalam suasana Ramadan pastinya. Dan tidak lama lagi kita akan juga menyambut Ramadan di hari raya Lebaran khususnya. Dan semoga juga Ramadan di tahun ini membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Dan di bulan Maret ini kita juga sekaligus merayakan International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia. Ini adalah momen untuk merayakan peran luar biasa nih dari perempuan-perempuan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dalam berbagai peran yang dilakukan oleh perempuan ya, baik di keluarga, kepada kakak kita yang perempuan, adik kita, kepada orang tua kita, ibu kita, tante semuanya yang memiliki banyak role nih ya di keluarga, di karir maupun dalam mengelola kehidupan dan juga keuangan. Nah, sebenarnya memang bukan hanya itu sih dari apa yang bisa dilakukan seorang perempuan. Dan hari ini boleh juga nih di absen perempuan-perempuan yang udah ikutan di Gentalk, siapa aja yang udah ikutan di hari ini boleh di absen namanya dan sedang menyaksikan di kota mana. Kita cek dulu ya, ini udah ada yang masuk di kolom chat. Sudah ada yang absen, ada Ninda hadir. Hai Ninda, dari kota mana nih? Mana semangatnya di bulannya International Women's Day? Kak Bekasi Kak, ada Tika Oktavianingsih. Oke, gitu ya semangatnya. Biasanya perempuan-perempuan ini paling jago nih untuk mengatur keuangan. Nah, bagaimana dengan THR? Karena ini sesuai banget sama topik kita di hari ini. Dan sekaligus yang belum kenal, mau kenalan ya di awal Gen Talks hari ini. Saya Anastasia Pradita yang akan menemani Generali Friends di hari ini kurang lebih selama 90 menit ke depan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang benar-benar cocok banget ya untuk awal menjelang Lebaran. Curcol THR, dapatnya setahun sekali, habisnya sehari. Yuk bisa yuk atur pengeluaran supaya dompet tetap aman saat Lebaran. Tapi sebelum kita masuk ke sesi utama, kita isi polling terlebih dahulu. Nanti akan muncul nih di screen-nya Generali Friends semua untuk ngetes dan juga ngecek ya seberapa jago nih Generali Friends untuk mengatur keuangan khususnya dalam mengatur pemasukan THR. Nah, boleh diisi ada beberapa pertanyaan yang gampang aja sesuai dengan sehari-hari aja ya. Sebutkan range usia kamu saat ini. Apakah 19 sampai 30, 31 sampai 45, 46 55 atau lebih dari 55 tahun? Kemudian saat menerima THR, biasanya kamu langsung punya rencana untuk menggunakannya. Sudah direncanakan, sebagian direncanakan atau mengalir saja sesuai dengan kebutuhan. Atau ketiga, pernah memiliki kesulitan mengolah THR. Pertanyaan ketiga, pernah atau belum pernah? Kemudian pertanyaan keempat, range pengeluaran kamu dalam sebulan. 1 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, atau lebih dari 10 juta. Nah, ini boleh dari Generali Friends diisi terlebih dahulu. Pollingnya nanti akan kita bacakan hasilnya. Gimana nih THR-nya sejauh ini apakah sudah aman? Boleh dijawab juga di kolom chat. Apakah sudah dibagi-bagi alokasinya? Apa sudah ditabung? Atau sudah diberikan ke orang tua? Atau sudah ditukar dengan uang-uang kecil yang nantinya akan dibagiin ke keponakan-keponakan? Gimana nih dari tahun ke tahun THR-nya? Apakah semakin pintar, jago gitu ya ngaturnya? Oke, ini dia hasil polling Gentalks THR. Usia kurang lebih majority di hari ini 31 sampai 45 tahun, jadi masih usia produktif. Dan saat menerima THR biasanya langsung punya perencanaan atau enggak? Sudah direncanakan. Wow, that's good. Kemudian, pernah memiliki kesulitan mengelola THR? Pernah, berarti sudah direncanakan, tapi tetap memiliki kesulitan untuk mengelola THR. Ini harus dikulik-kulik lagi nih ya dengan narasumber kita. Kira-kira apa sih yang membuat ini semakin sulit gitu ya untuk dikelola?
dan range pengeluaran dalam sebulan rata-rata wow, lebih dari 10 juta. Kayaknya ngerti ya kenapa sulitnya mengelola THR karena pengeluarannya cukup besar. Oke. Tapi jangan khawatir ya, walaupun pengeluaran besar, Generali Friends, di Gen Talks ini kita akan bagi-bagi giveaway juga. Jadi pastikan Generali Friends untuk menyimak sampai akhir acara karena akan ada saldo e-wallet GoPay sebesar Rp300.000 untuk 3 peserta beruntung dengan pertanyaan terbaik. Jadi nanti gunakan kolom atau feature Q&A untuk mengajukan pertanyaan ke narasumber kita terkait dengan topik yang hari ini dibahas di Gen Talks. Oke, yang nggak sabar, saya perkenalkan juga mengenai topik dan juga narasumber kita di hari ini. Tadi sudah sebut sedikit mengenai International Women's Day di bulan Maret, tepatnya di tanggal 8 Maret kemarin. Dan hari ini, khusus dengan tema tersebut, kita hadirkan sosok narasumber yang perempuan juga, perempuan inspiratif yang sudah lama berkecimpung di dunia finansial. Langsung saja kita sapa-sapa terlebih dahulu. Halo, ada Kak Alia di sini. Hai, Happy International Women's Day. Happy International Women's Day untuk para perempuan hebat yang terus melaju, berdaya, dan memiliki empati menjadi selalu baik hati ya, Dita ya. Betul, dengan semua role-nya sebagai wanita gitu ya, tapi tetap harus bisa menjaga wibawa dan membantu banyak orang di sekelilingnya ya. Benar banget. Jadi banyak banget nih peran dari seorang wanita, tapi nggak boleh sampai buta secara finansial. Makanya hari ini kita punya Kak Alia di sini yang akan sharing. Walaupun kita nggak tahu nih ya kondisi THR dari Generali Friends sekarang ini seperti apa. Tadi udah banyak yang curcol di polling kita, tapi paling Oke. nggak hari ini kita akan dapat banyak insight baru dari Kak Alia. Tapi sebelum itu, sedikit Mhm. nih, Dita mau bacain mengenai backgroundnya Kak Alia dulu ya. Oke. Oke, jadi Kalia ini memulai karirnya sebagai jurnalis sebelum kemudian beralih ke dunia finansial setelah menyelesaikan pendidikan S2 di bidang Economic Competitiveness and International Business di Birmingham University. Beliau juga pernah meraih penghargaan nasional sebagai salah satu Young Consumer Banking Leaders serta Young Women Future Business Leaders di Indonesia. Selain aktif di dunia finansial, beliau juga dikenal sebagai pendiri komunitas edukasi finansial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya para ibu, agar lebih percaya diri dalam mengelola dan merencanakan keuangan di masa depan. Di 2026, Kak Alia meluncurkan Money Bestie, buku praktis untuk bantu mengelola uang dan mulai berinvestasi. Nah, Jurnali Friends, ini dia Kak Alia Natasha. Hai, Generali Friends. Thank you untuk Oke. intronya loh, Dit. Iya loh, it's so amazing what you've done in your life. Benar-benar supporting all the women, especially Mhm. mothers ya. Kenapa sih fokusnya ke ibu-ibu yang perlu melek finansial sih, Kak? Apa peran terbesar ibu di dalam dunia finansial? Karena aku merasa banyak anak yang seharusnya mendapat financial guidance, pelajaran tentang mengelola keuangan itu dari orang tuanya. Terutama Mhm. dari ibu-ibu yang memang ketika berumah tangga itu banyak diberikan tanggung jawab dan peran untuk mengelola keuangan. Nggak cuma sebatas budgeting, tapi bagaimana uang itu bisa lebih bertanggung jawab kepada diri kita. Karena kalau kita bertanggung jawab terhadap keuangan, hidup kita akan jauh lebih mudah. Benar nggak? Wah, benar Benar. sih. Jadi uang itu sebenarnya bisa jadi tools yang mempermudah hidup kita gitu ya. Termasuk Yes. THR nih salah satunya. Bener banget. Soalnya suka apa nggak suka dari kita baby, remaja, terus mulai bekerja, first jobber, menikah, jadi ibu sampai menua nanti, yang akan menemani kita selalu itu sebenarnya adalah uang. Oh, gitu. Gitu ya, yang Bener konsisten nggak? menemani kita uang gitu ya. Uang itu Jadi akan mau selalu nggak mau, mengelilingi hmm, support, menjadi bagian support dari hidup kita. Jadi kalau kita musuhan, hmm. kenapa kita harus musuhan sama uang yang seharusnya mensupport kehidupan kita? Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya kita hidup itu berdampingan dengan uang, tapi justru tadi Betul.
banyak yang punya masalah sama uang. Jadi harusnya kita punya relasi yang baik sama uang gitu ya. Menarik Nah, nih secara psikologinya gitu ya. iya, Dibalik ya, jangan problem sama uang, tapi justru diperbaiki hubungannya sama uang. Mungkin dimulai lebih gampang dengan THR nih, karena kan ini yang baru didapat di bulan ini nih Kak. Mumpung, mumpung masih ada sisanya, boleh, mungkin boleh, boleh. bisa dipelajari bagaimana mengelolanya dengan lebih baik. Kalau nggak tahun ini, mungkin ilmunya untuk tahun depan gitu kali ya Kak. Yes. Oke. Oke, lanjut aja langsung aja. The floor is yours. Thank you. Oke. Wait. Hai Generali Friends. Kita lanjut aja, kita akan ngomongin uang, tapi kali ini adalah curcol tentang THR. Karena ini curahan hati hampir dari semua kita, mungkin berbagai usia, dapatnya setahun sekali, tapi habisnya bisa hanya sehari. Nah, aku mesti ngasih tahu tuh ya ke teman-teman, karena sebenarnya suka ada yang merasa abis punya THR tuh uangnya banyak gitu. Nah, tapi ini tuh cuma perasaan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihatnya, uang ini seharusnya direncanakan sehingga uang yang kita punya itu punya peran dan tanggung jawab. Karena THR ini bentuknya didapat sebagai semacam bonus, seharusnya tidak mengganggu income gaji kita selama 12 bulan. Maka dari itu, sebenarnya banyak orang memperlakukan THR sebagai uang ekstra. Padahal enggak, ini adalah hak kamu memiliki uang sebagai hasil usaha kerja kamu dalam setahun. Jadi sebenarnya ini bukan uang ekstra, tapi ini adalah rezeki kamu yang kamu kumpulkan selama setahun. Nah, karena ini ngerasa uang ekstra, jadi kadang secara ekstra kita nih boleh berlebihan, kadang malah menghambur-hamburkan uang atau kita spend tanpa arah dan tujuan. Akhirnya THR kita jauh lebih cepat habis karena tidak ada perencanaan sehingga tanpa struktur. Nah, gimana cara mulai membuat perencanaan keuangan dengan THR? Nah, kita harus kenalan dulu kalau THR itu sebenarnya adalah budget yang bisa kita gunakan selama setahun. Bukan cuma menjelang Lebaran atau hari raya tertentu atau hari-hari spesial aja. THR ini sebenarnya bisa kita gunakan seperti layaknya mobil punya ban serep. Digunakan ketika ada kejadian-kejadian darurat ataupun kejadian-kejadian yang memang hanya digunakan untuk acara tertentu. Nah, THR ini adalah dana tahunan yang seharusnya membantu kebutuhan generally friends, tahunan, musiman, dan juga untuk menguatkan kondisi keuangan. Tolong diingat, ini penting banget ya. Ini kalimat terakhir ini nih penting banget. Kalau THR kamu anggap sebagai uang bulanan, ia akan habis seperti uang bulanan. Karena banyak yang berpikir, oh THR ini adalah uang lebaran. Jadi memang normal dan sah-sah aja kalau kita habiskan hanya untuk lebaran. Padahal kalau kita memberi peran dan tanggung jawab, yuk THR kamu menjadi uang tahunan aku. Gimana caranya THR kamu bisa bekerja lebih untuk hidup kamu? Nah, ini adalah problem dari kebanyakan kita semua sebenarnya. Masalah utamanya, kita sering mencampur budget bulanan dengan budget tahunan. Mungkin masih belum banyak yang tahu sebenarnya kita seharusnya memisahkan mana aja sih yang jadi budget bulanan dan mana aja sih yang menjadi budget tahunan. Ini beberapa contoh monthly budget atau anggaran kebutuhan rutin setiap bulan. Kenapa ada yang namanya monthly budget? Karena sebenarnya gaji yang kita terima itu ada untuk setiap bulan dari Januari sampai Desember. Dan gaji itulah yang masuk ke dalam monthly budget.
Makan dan belanja harian, transportasi, tagihan rumah tangga, cicilan rutin, sekolah anak, bahkan kebutuhan operasional keluarga. Nah, lalu mana-mana aja nih yang bisa sebenarnya kita masukin ke annual budget. Selain dari THR, mungkin kamu juga beruntung mendapatkan bonus dari perusahaan. Nah, anggaran ini datangnya khusus saat-saat tertentu. Jadi makanya aku bilang, enaknya kalau kita sudah memisahkan peran antara monthly budget dan annual budget, kita tidak ketar-ketir jika ada kebutuhan mendadak. Nah, kalau aku memang punya budgeting template annual budget. Jadi kayak misalnya kebutuhan Ramadan, Lebaran mudik, atau nanti nih misalnya salah satu annual budget aku itu adalah biaya kurban gitu. Yang kedua, jatah biaya asuransi dan proteksi. Enaknya kalau kita membayar nih premi secara tahunan, itu biasanya mendapatkan harga lebih murah dibandingkan kita membayar proteksi ataupun asuransi secara bulanan. Nah, jangan lupa kita juga memberikan sebagian annual budget kita untuk THR, untuk ART, atau misalnya untuk merayakan ulang tahun anak, biaya pajak, STNK. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang memang hanya terjadi 1 tahun sekali. Nah, masalahnya akan muncul ketika kebutuhan tahunan kita paksa pakai budget bulanan. Padahal budget bulanannya ini udah ngepas. Yang ada jadinya minus. Akhirnya, setiap momen besar terasa kaget, padahal kan Ramadan ada tiap tahun, bayar asuransi ada tiap tahun, ulang tahun, anniversary juga ada tiap tahun. Apalagi biaya pajak, STNK kendaraan juga ada tiap tahun. Jadi kalau kalian belum terbiasa ataupun bingung kenapa uangku habis terus, coba deh. Habis sesi ini bikin 2 budget, mana budget bulanan kamu dan mana annual budgetnya. Sehingga kita bisa tahu sama-sama secara nyata, secara in this reality gitu ya. Sebenarnya hidup kita tuh kurang budget atau emang malah terlalu berlebihan gitu. Nah, apalagi ditambah derita atau merasa menjadi korban bagian dari sandwich generation. Susahnya sandwich generation ini adalah satu uang, tapi ternyata tadi aku bilang, uangnya nih harus memiliki banyak peran, banyak tuntutan. Uang ini berbicara nggak tentang kehidupan aku aja gitu. Tapi uang ini harus bisa mewakili, menghidupi kehidupan aku, keluarga besarku, dan juga keluarga intiku. Bahkan sebenarnya sandwich generation itu nggak cuma keluarga yang sudah menikah. Ada beberapa teman saya juga yang belum menikah pun merasakan beban menjadi sandwich generation. Misalnya ada beban dari orang tuanya dan juga harus menanggung adiknya. Tapi orang-orang dengan tanggungan berlapis ini tidak cukup kalau cuma punya niat hemat. Sebagai sandwich generation yang kita perlukan adalah sistem pembagian uang. Dan aku harus ngingetin gini, cara kita berpikir itu selalu ada 2 bagian. Kamu mau memilih untuk sedih atau kamu mau memilih untuk menguatkan diri. Dulu misalnya aku sempet kesel banget kenapa nasibku harus menjadi sandwich generation. Sampai suatu hari aku mendengar sebuah nasihat yang membukakan mataku, mungkin menjadi bagian dari sandwich generation justru menuntut kamu untuk bekerja keras, untuk menghasilkan lebih. Mungkin di diri kamu ada amanah yang belum tergali, dan ini adalah cara Tuhan ataupun cara Allah memberikan kamu lapangan pahala. Jadi jangan mengecilkan diri kamu dengan melihat, banyak banget nih bebannya gitu. Coba kita melihat blessing ataupun berkah dari sandwich generation itu apa. Salah satunya adalah doa-doa kecil yang mungkin dipanjatkan oleh keluarga kita
atau kebaikan-kebaikan, opportunity, ataupun networking, itu juga rezeki yang kita tidak tahu atas berkah dan doa siapa. Tapi ingat ya, sebenarnya salah satu cara menyelesaikan beban sandwich generation, satu, kita perlu sistem. Yang kedua, aku selalu percaya kalau masalahnya adalah uang, seharusnya bisa diselesaikan dengan uang. Nah, jadi yang kedua adalah memperbesar income. Nah, yang ketiga adalah keadilan ataupun ketidakadilan. Jadi gini, kalau sandwich generation ini terjadi dan kita misalnya punya kakak atau adik, tapi tidak merasa pembagian beban, terutama beban finansialnya ini dilakukan secara adil, gitu. Itu bukan money problem, itu emotional problem. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menengahi atau malah mengikhlaskan peranan kita tanpa menuntut orang lain. Kenapa? Karena jadinya capek. Kamu sudah terbebani secara finansial, lalu kamu masih menuntut orang lain untuk merasakan yang sama, tapi orang itu tidak merasa harus begitu. Yang ada kamunya jauh lebih capek. Jadi kalau kamu sedang berada di posisi seperti itu, saran aku adalah fokus dengan apa yang kamu bisa hasilkan lebih. Fokus dengan kelebihan-kelebihan kamu. Dan rahasia orang sukses itu adalah harus capek. Nggak ada orang sukses yang nggak capek. Mengeluh boleh, tapi ingat, menjadi sukses itu hasilnya datang dari rasa capek kita. Jadi pilihlah capek yang memang worth it, yang membahagiakan dan juga mensukseskan kamu. Nah, jadi diingat ya, semakin banyak orang yang kita topang, orang yang menjadi support, yang harus kita support, semakin penting uang itu harus memiliki struktur, bukan spontanitas. Nah, selanjutnya setelah tadi kita ngomongin monthly budget dan annual budget, sekarang kita ngomongin mindsetnya nih, gitu. Ya. Jadi ingat nih aku akan selalu bilang THR itu bukan tambahan uang jajan, tapi THR adalah sumber dana untuk annual budget. Jadi gimana cara ngebedainnya selain bikin pos-pos kebutuhan tadi? Cara berpikir kita. Yang namanya monthly thinking itu memang budget yang kita gunakan, monthly budgetnya itu untuk survive, untuk kita bertahan hidup. Satu. Yang kedua, hal-hal aktivitas kita adalah biaya operasional rutin gitu. Tadi aku bilang misalnya transportasi, bensin, bayar kuota, top up listrik, top up handphone. Apapun biaya rutin yang harus kita keluarkan itu masuknya ke dalam monthly thinking. Termasuk misalnya subscription drama-drama Korea, subscription drama-drama Cina. Nah, sehingga yang harusnya ada budget-budget ini kita data, kita tulis, kita tahu budget bulanan kita berapa, sehingga arus kas bulanannya terjaga. Enggak minus. Karena untuk bertahan itu kita juga wajib untuk beradaptasi sebenarnya budget kehidupan kita nih berapa sih gitu. Soalnya aku juga sering ditanya gitu, Mbak Lia sebenarnya pendapatan aku nih turun gitu. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan biaya hidup yang kita turunkan juga. Sambil kita mencari cara gimana bisa menghasilkan tambahan. Gitu. Jadi kalau memang ada penurunan misalnya dalam pendapatan gitu, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Dan secara psikologi, secara riset, dan secara survei, manusia itu baru bisa menormalisasi adaptasi setelah 3 bulan, 90 days. Oh, Oke, next kita ngomongin di annual thinking. Nah, annual thinking adalah cara berpikir kita bisa tetap sehat, baik secara finansial ataupun pikiran. Kenapa aku bilang gitu? Karena biasanya kalau kondisi finansial yang nggak sehat,
pikiran kita juga nggak sehat. Karena apa-apa kepikirannya uangnya kurang, nanti harus gimana, over worry, overthinking karena masalah finansial. Nah, jadi kalau kita melihat THR atau bonus atau uang yang kita terima di luar monthly income kita, gunakan untuk momen besar, kebutuhan musiman, pengeluaran yang nggak rutin. Bisa juga untuk proteksi, bisa juga untuk target-target kehidupan keluarga. Misalnya sebagian kita sisihkan untuk dana pendidikan, sebagian misalnya kita sisihkan untuk pengen traveling gitu. Dan yang terakhir sebenarnya bisa kita gunakan untuk perbaikan kondisi finansial ataupun membayar hutang. Itu nggak apa-apa sama sekali. So, from today aku pengen teman-teman sama-sama tahu ada annual budget, ada monthly budget. Gimana cara membedakannya? Start dari annual ataupun monthly thinking kita. Ini adalah THR strategi ya buat teman-teman yang mendapatkan THR ya. Biar gampang ngapalinnya, T untuk tahan, H untuk hitung, R untuk rancang. Jadi tinggal diingat aja tahan, 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 tahan napas gitu ya. Nah ini tahan THR, hitung ya 1, 2, 3 gitu. Dan rancang, rancang ini sebenarnya merencanakan ya. Tidak harus di-manage dengan rumit, tapi ketika kalian mengelolanya, mana yang boleh digunakan, mana yang seharusnya ditabung, diinvestasikan, atau dijadikan perlindungan, itu secara sadar. Kata sadar ini menyadarkan kita dan teman-teman gitu ya. Nah, kata sadar ini menyadarkan kita kalau kita tidak menggunakan uang secara sadar, uangnya itu akan menguap dan pergi kemana-mana. Jadi kadang financial well-being, financial wellness itu terjadi ketika kita mulai menyadari apa yang seharusnya kita lakukan dengan uang-uang kita. Gitu. Nah, kalau kalian mulai menyadari, oke, let's try dengan tahan, alias jangan langsung dipakai. Yang kedua, beri jeda agar tidak impulsif. Yang kedua, kita hitung, haknya untuk hitung. Jadi, ada hitung THR bersih yang bisa kamu dapatkan. Karena mungkin kalau ada yang nyatu nih sama gajian terus dipotong pajak, nah kita nggak tahu THR bersihnya berapa. Jadi hitung sebenarnya aku tuh dapat THR berapa sih gitu. Hitung juga dan pisahkan langsung kebutuhan bulanan dan tahunan yang tadi udah kita bahas. Dan yang terakhir adalah rancang. Rancang rencanakan untuk membagi THR ke pos tahunan secara jelas. Jadi katakanlah misalnya kamu punya THR, aminin aja THR misalnya 10 juta, ternyata pos tahunannya itu 7 juta. 3 jutanya bisa kita gunakan untuk keperluan Ramadan dan Lebaran. Dan yang paling penting sebenarnya dalam merancang dan merencanakan adalah kalian punya goals. Kelola secara sadar dan miliki goals yang besar. Kalau goalsnya kecil, banyak banget deh excuses kecil yang membuat kalian, 50.000 nggak apa-apa deh kita pakai, 100.000 nggak apa-apa deh kita pakai. Tapi kalau kita lakukan itu setiap minggunya, kita tidak pernah akan mencapai goals-goals besar itu. Dan ini adalah peran dan tanggung jawab dari THR. THR harus menjawab 4 fungsinya uang. Bukan cuma dipakai, tapi harus juga bisa melindungi dan menyiapkan. P pertama untuk pakai. Jadi kebutuhan lebaran yang memang harus dibayar sekarang nih yang mana? Ada nggak kebutuhan-kebutuhan lebaran? Karena dari kemarin aku ketemu beberapa orang yang ternyata lebaran ini memilih untuk tidak mudik gitu. Lebih untuk misalnya plan ya. Jadi ada budget yang seharusnya dipakai, cuma jadi nggak dipakai, itu kita masukin ke plan ya. Yang kedua, jangan lupa di setiap rezeki kamu itu selalu ada hak orang lain.
Jangan lupa untuk zakat dan sedekah, dan jangan lupa juga melakukan zakat fitrah. Nah, terserah nih, kita juga bisa kok ngasih extra budget. Kalau misalnya secara Islami, zakat itu kan 2,5%. Nah, yang kadang teman-teman muslim dan muslimah suka lupa adalah kalau kita juga memiliki kewajiban membayar zakat mal jika nisabnya sudah mencapai 85 gram. Jadi jangan lupa selain ada zakat fitrah, ada sedekah, ada juga zakat mal. Dan kalian juga bisa memasukin ke sini sebenarnya, aduh aku pengen deh ngasih ekstra rezeki ke orang tuaku, atau ngasih ekstra rezeki gitu ke nenekku gitu. Bagian dari support keluarga itu justru membuat kamu menjadi manusia yang sangat peduli. Yang ketiga adalah proteksi. Nah, yang termasuk proteksi pertama dana darurat. Jadi kalau kamu punya sebagian sisa dari THR kamu, ini langsung masukin ke dana darurat yang bisa menjawab kebutuhan kamu di kondisi yang tidak pasti. Selanjutnya, in this economy, in this weather, in this environment gitu. Menurut aku punya perlindungan itu mutlak, wajib. Jadi sebisa mungkin ada tetap budget untuk memiliki perlindungan. Bisa asuransi, bisa juga misalnya BPJS. Dan plan, nah plan ini ya yang tadi aku sebutkan sebagai goals. Misalnya dana pendidikan anak atau dana pendidikan S2 untuk diri sendiri pengen S2 lagi gitu. Yang kedua tabungan keluarga. Tabungan keluarga misalnya buat umroh, haji, traveling, you name it. Tapi plan ini harus datang bersama goals yang besar. Ini simple THR ya. Kan aku pakai simple aja nih gitu. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya seperti kita tahu gitu udah banyak banget ya alokasi budget ideal yang terkenal misalnya 50, 30, 20 gitu. Nah, budget itu memang ditemukan, dicetuskan oleh Elizabeth Warren, bekas salah satu senator Amerika. Cuma menurut aku sebagai warga Indonesia dan riset-riset, survei-survei ke sesama financial planner, ini juga bisa dipakai simple budget 1, 2, 3, 4. Peduli 10%, proteksi 20%, dipakai 30%, dan plan itnya 40%. Nah, contoh THR 10 juta. Berarti kita anggap monthly mindset-nya itu juga 10 juta. Nah, kalau monthly mindset, ya susahnya orang ini menganggap THR tuh sebagai uang tambahan. Ya, dipakai belanja lebaran, mudik, berbagi keluarga, makanan, dan hampers. Tapi ketika kita mengubahnya menjadi annual mindset, kita punya alokasi-alokasi dan batasan yang jelas. Nah, di Indonesia ini berbagai rencana keuangan sering gagal karena satu, uang tidak dikelola secara sadar, tadi aku udah bilang. Dan yang kedua, susahnya kita sebagai individu punya batasan, terutama untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Nah, kita harus lebih berani mengambil sikap untuk membatasi diri kita, nggak di take it for granted, nggak digunakan begitu aja, nggak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kalau dari sini kan langsung jelas nih, peduli. Oh, kayaknya budgetku 1 juta nih bisa kasih siapa aja ya gitu. Proteksi 20%, kayaknya bisa deh ambil polis asuransi yang ini nih gitu. Dipakai 30%. Nah, 30%, 3 juta boleh belanja lebaran, boleh tambahan mudik, boleh bagi-bagi THR juga boleh. Dan plan 40% kita sisihkan untuk masa depan kita. Di sini aku mau mengingatkan kalau THR itu bukan seberapa besar atau kecil, tapi THR itu kadang kita perlakukan sebagai uang yang lewat aja. Padahal bisa menjadi bagian dari sistem keuangan kita. Ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan saat THR itu cair. Yang pertama, kita pisahkan dulu nih gitu. Ini kebutuhan bulanan atau tahunan. Ingat,
Jangan pernah dicampur. Kenapa? Kamunya akan capek. Udah tahu ini budget yang seharusnya masuk ke tahunan, tapi nyari budget di yang bulanan, yang ada bulanan kamu minus. Nah, yang kedua, THR ini digunakan sebagian budgetnya untuk kebutuhan lebaran, sisanya untuk masa depan. Dan yang ketiga, simpan sebagian. Bikin goal masa depan, semangat nabung, dan budget plan. Dulu salah satu THR terbesarku itu aku langsung bikin goals untuk DP rumah. Tapi masuknya ke budget plan investasi. Jadi gimana caranya THR yang aku punya, yang suamiku punya ini bisa mewujudkan goals-goals impian kami. Dan kenapa aku bilang pentingnya punya goals yang besar gitu. Karena semakin kamu menginginkannya, semakin kamu disiplin untuk berkata tidak ke notifikasi-notifikasi ataupun check out online yang terjadi. Karena pada akhirnya kita lebih memilih dong untuk bisa mewujudkan rumah impian daripada check out sementara aja. Ini adalah financial planning dan aku mau menceritakan ke teman-teman. Jadi gini, Mbak, THR aku tuh aku bingung mau goalsnya yang seperti apa. Oke, let's check kamu sekarang tuh ada di fase yang seperti apa dalam financial conditionnya kamu. Apakah kamu di fase 1, 2, 3, 4, atau jangan-jangan udah 5? Karena tujuan financial planning sebenarnya hanya dua. Yang pertama mengamankan, yang kedua adalah pertumbuhan aset. Nah, selama 1 dan 2 belum kamu amankan, ya, akan susah kamu melakukan pertumbuhan aset. Dan sekarang yang terjadi rata-rata nih misalnya Gen Z gitu atau first jobber gitu atau yang milenial rata-rata sejujurnya mereka masih ada di tahap 1, 2, dan 3. Nah, kenapa nomor 2 adalah perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial? Karena dari belajar dari krisis COVID banyak sekali keluarga kehilangan investasi, kehilangan tabungan pensiun, menjual harta yang seharusnya menjadi warisan karena mereka tidak memiliki perlindungan. Satu penyakit beberapa minggu di opname itu bisa menghabiskan aset keluarga yang sudah ditabung belasan hingga puluhan tahun. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini bagian dari realitanya. Biaya kesehatan, biaya untuk sembuh itu sangat mahal. Lebih mahal dari premi yang seharusnya kalian bayarkan. Jadi di sini aku ingin kita sama-sama secara sadar bahwa kesehatan kita adalah aset. Tapi kalau kita tidak memprioritaskan aset ini, ya, menganggap remeh, bisa saja hal-hal aset-aset finansial lain yang sudah susah payah kita miliki, kembangkan, itu bisa terpaksa dijual karena kondisi kesehatan kita. Nah, jadi jelas ya, kenapa dari tadi juga aku bilang, kalau ada extra budget, yuk cek bisa punya proteksi apa, perlindungan ekstra yang seperti apa. Nah, ini cara membangun perlindungan proteksi dengan THR. Nah, pertama, proteksi itu seharusnya menjadi bagian dari annual budget. Aku ingetin lagi, resiko hidup tidak menunggu kita siap. Dia datangnya anytime tanpa diundang, tanpa ada pengumuman. Ya. Yang kedua, keluarga tidak hanya butuh uang untuk hari ini, tapi juga untuk perlindungan masa depan. Yang ketiga, karena pengeluaran besar sering datang dari hal-hal yang tidak direncanakan. Sakit, kehilangan penghasilan, atau perubahan kondisi hidup. Nah, ini beberapa jenis perlindungan yang generally friends bisa bangun untuk proteksi diri kalian dan juga keluarga. Satu, dana darurat. Yang kedua, asuransi kesehatan.
Yang ketiga, asuransi jiwa. Yang keempat, proteksi perlindungan jangka panjang yang juga membantu disiplin financial planning. Karena sebenarnya proteksi ini adalah bagian dari keutuhan perencanaan keuangan. THR yang sehat nggak cuma bikin lebaran kalian terasa lega, tapi juga membuat 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya jauh lebih aman. Ya. Tapi Mbak Alia, gimana dong nih dengan budget yang terbatas? Saya harus punya apa gitu. Nah, sekarang kita cek kamu butuh perlindungannya yang seperti apa. Kita bisa prioritasin nih. Misalnya ada 3 ini, kalau sekarang belum sanggup gitu, tiga-tiganya ya kita pilih aja salah satu. Apakah perlindungan jiwa karena kamu adalah pencari nafkah, atau asuransi kesehatan, mungkin kamu butuh tambahan ekstra perlindungan kesehatan, atau misalnya perlindungan critical illness. Toh prioritas proteksi ini bisa dipilih nih, mau yang konvensional atau mau yang syariah. Yang kedua adalah ketahanan finansial. Nah, nilai-nilai ketahanan finansial itu terbangun dari peace of mind yang kita punya karena kita sudah memiliki proteksi. Jauh lebih nggak deg-degan, jauh lebih nggak panik jika hal-hal buruk itu terjadi. Nggak harus berhutang, nggak harus apa, karena kita telah memprioritaskan dan sudah mempersiapkan. Dan yang ingat, budget dengan bijak. Jadi membangun habit disiplin, financial planning kita dengan proteksi. Karena gini, manusia itu pada dasarnya selalu mencari kenikmatan dan kenyamanan. Kita sebagai manusia disuruh susah tuh susah. Kepala kita memutar cara, gimana caranya biar nggak susah. Sehingga kita lebih mendahulukan hal-hal yang sifatnya menyenangkan dibandingkan hal-hal yang seharusnya kita miliki seperti perlindungan ini. Kenapa lebih mudah buat orang-orang menabung untuk traveling dibandingkan membayar asuransi? Karena manusia pada dasarnya mencari kesenangan, tapi mereka lupa kesenangan itu selalu hanya sesaat. Tapi yang namanya ketahanan finansial memang harus selalu dibangun dengan disiplin, ingat, secara sadar dan secara bijak. Untuk generally friends ya, terutama para Gen Z ya, THR ini bukan cuma sebatas reward, tapi ini adalah fundamental wealth habit kalian. Ya, THR bisa jadi latihan pertama untuk teman-teman membangun habit menjadi kaya, alias wealth menjadi habit. Karena tahu nggak, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang tuh gagal dalam mengelola uang? Karena di luar sana aku kenalan nih dengan orang-orang yang fasih ngomongin personal finance, jago bikin investasi, milih stock pick, stock recommendation, tapi kok nggak happy, tapi kok kondisi keuangannya juga nggak bagus gitu. Kenapa gitu? Karena sebagus-bagusnya teori yang kita punya, membuat keputusan finansial itu selalu berdasarkan emosional. Di buku Money Bestie, aku menceritakan bagaimana kita bisa membentuk money EQ dan money IQ. Money IQ itu adalah kekuatan kita untuk memiliki, memahami, mempelajari teori-teori finansial dan investasi. Tapi money EQ ini adalah cara kita mengelola emosi kita ketika harus membuat keputusan finansial. Nah, karena tidak banyak orang yang melatih sisi emosional mereka dalam membuat keputusan finansial. Nah, kita sendiri kan untuk menjadi sehat, kita olahraga nih, ke gym lah, padel lah, atau yoga, pilates, you name it gitu. Tapi pertanyaan aku, apa sih yang dilakukan orang untuk menjadi sehat secara finansial? Nabung, oke. Mungkin itu disiplin, bentuk yang disiplin gitu. Tapi dalam membuat keputusan, dalam menentukan gaya hidup, standar hidup, membuat prioritas, seharusnya yang mereka latih adalah cara berpikir, mengenal konsekuensi, trade-off, dan tanggung jawab finansial. Sehingga kalau hal-hal itu dilatih, kita tidak akan terlalu impulsif
Kita belajar membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan. Mulai memiliki buffer, mana nih yang seharusnya kita tahan. Sehingga kita tahu uang kita punya tujuan. Jadi menurut aku mau bagi Gen Z atau milenial, THR itu bukan tentang besar kecil nominalnya. Tapi THR dan uang kita adalah latihan karakter finansial. Jadi ingat buat kita semua ya, THR ataupun bonus ataupun uang ekstra itu bukan cuma untuk merayakan kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita tuh panjang banget. Bahkan menurut survei gitu, angka harapan hidup manusia Indonesia itu 72 tahun. Rata-rata perempuan dan laki-laki ya gitu. So hidup kita nih masih panjang banget gitu. Dan siapa yang akan mengurusi hidup kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi coba anggap ini adalah kali pertama, tahun pertama kamu, THR kamu untuk mengatur 1 tahun ke depan lebih tenang. Sehingga tahun-tahun ke depannya lagi, kamu jauh lebih bijak, tenang, dan semakin kuat finansialnya. Terima kasih. Aku Terima kembalikan kasih. untuk ke Dita. Thank you Kalia. Big applause buat Kalia. Luar biasa banget. Pengetahuan baru. Jadi sebenarnya THR itu nggak cuman reward begitu yang didapat dalam 1 tahun yang habis dalam Ya, sehari. Tapi lebih dari itu ya. Jadi seperti latihan karakter finansial untuk melihat seperti apa sih kita melihat uang tidak hanya betul. sebagai keputusan impulsif tapi Ya, untuk bisa melihat kestabilan dalam 1 tahun ke depan untuk hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan caranya pun dikasih yang lebih simple begitu ya, dengan tahan, hitung, dan rancang. banyak. Jadi sekarang THR itu singkatannya bukan lagi tunjangan hari raya ya, tapi tahan, hitung, dan rancang. Jadi kurang Yes. lebih sekarang di memori itu lebih mindful gitu ya, tahan, Iya, tahan nih. tahan. Karena Heeh. tunjangan hari raya takutnya hari raya doang nih gitu yang tertunjang. Bener, mungkin karena itu ya, karena stands for that, jadi yang dipikirin itu, Hmm, beli apa nih gitu kan. Jadi uangnya belum turun tapi udah tahu apa yang mau dibeli. Jadi bahaya tuh. betul. Udah impulsifnya tuh udah ada sebelum uangnya turun. Dan banyak banget Kak, aku tadi sempat baca-baca juga pertanyaan yang ada. Jadi Hmm, generasi sandwich itu benar banget faktanya ada, bahkan kan apalagi beberapa anggota keluarga dengan kondisi kesehatan yang gak pernah diprediksi ternyata juga jadi beban di saat ya, yang gak menentu, ketika kebutuhan banyak, kemudian keluarga ada yang sakit, kemudian ada kebutuhan mendadak, jadi makin sulit mengatur keuangan yang kita nggak pernah tahu nih kapan tahu harus kapan ada pengeluaran tambahan. risiko-risiko. Iya. Jadi ilmu THR-nya itu sangat berguna dan goal besar tadi sedikit aku kasih summary bikin kita lebih tahu nih prioritasnya untuk alokasi THR ke plan yang jangkanya lebih panjang. Panjang. Iya, Betul. thank you banget ya Kak Alia. Nanti kita akan filter beberapa pertanyaan yang udah tadi dikasih di kolom Q&A. Semoga Oke. beruntung juga. Pertanyaannya akan dijawab langsung sama Kak Alia. Thank you banget. Nanti kita gabung lagi sama Kak Alia di sesi Q&A. Terima kasih Kak. Thank you. Dan balik lagi ke Generali Friends dari sesi tadi yang seru banget mengenai mengatur keuangan, termasuk juga mengelola THR. Butuh banget strategi yang tepat agar kebutuhan kita ini bisa terus terpenuhi sekaligus tetap mempersiapkan untuk masa depan. Dan kali ini kita juga perlu tahu nih masukan dari Generali Friends supaya kita bisa tetap memberikan topik-topik yang menarik untuk Gen Talks. Jangan lupa juga untuk mengisi survei yang sudah kita share juga linknya di kolom chat. Jadi untuk Generali Friends boleh langsung diisi aja survei yang sudah kita share di kolom chat linknya. Dan nanti akan ada 3 peserta yang beruntung akan mendapatkan GoPay senilai Rp300.000 untuk 3 teman-teman yang beruntung karena memberikan pertanyaan yang menarik. Dan caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A, kemudian mengisi survei hingga selesai. Kemudian sambil Generally Friends mengisi survei yang sudah kita share, Dita mau sedikit highlight
mengenai finansial yang sehat itu penting. Karena selain memenuhi kebutuhan hari ini, kita juga harus mempersiapkan perlindungan sekaligus pertumbuhan dana untuk masa depan. Nah, untuk melihat bagaimana solusi finansial dapat membantu menjaga keseimbangan tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Yang paling ditunggu ketika Ramadan tiba, meluangkan waktu bersama orang-orang yang kita cinta. Walaupun sekarang tidak semua bisa kumpul bersama. Tradisi di keluarga adalah berbuka puasa bersama dengan resep masakan buatan mama yang khusus untuk momen ini saja. Walau resep dan bahannya sama, biayanya sudah jauh berbeda. Yang dulu hanya setengahnya, sekarang bisa 2 kali lipat harganya. Harga yang makin melambung, mau tambah menu pun jadi bingung. Tapi untungnya ada resep rahasia. Warisan dengan nilai yang bertumbuh bikin kehangatan keluarga tetap utuh. Manfaat proteksi yang bertambah, menjalani ibadah pun jadi lebih indah. Dan yang lebih bikin bahagia, selain bersama yang utama, bisa juga berbagi bahagia dengan yang lainnya. Ikhtiar dan doa makin terasa. Sekarang saatnya miliki yang bertumbuh, bertambah, dan berkah. Keren banget ya Generali Friends. Jadi di momen Ramadan ini dengan bangga Generali Indonesia mempersembahkan produk terbaru yaitu Gen Syariah Perlindungan Aman. Sebuah solusi perlindungan berbasis syariah yang dirancang untuk membantu kamu dan keluarga meraih masa depan yang lebih tenang sekaligus memberikan manfaat yang terus bertumbuh dan penuh keberkahan. Seperti tagline-nya, bertumbuh, bertambah, berkah. Melalui Gen Syariah Perlindungan Aman, kamu bisa mendapatkan berbagai manfaat utama berikut ini. Bertumbuh, nilai perlindungan yang terus meningkat. Selain perlindungan, produk ini juga memberikan pertumbuhan manfaat hingga 250% dari nilai perlindungan awal. Nilai santunan asuransi dapat bertumbuh seiring waktu dengan potensi pertumbuhan hingga 7,5% selama polis aktif. Tidak hanya itu, pertumbuhan nilai perlindungan juga diberikan secara rutin setiap 5 tahun, mulai dari tahun kelima hingga masa perlindungan berakhir. Bertambah, perlindungan lebih saat beribadah. Gen Syariah Perlindungan Aman juga memberikan perlindungan tambahan hingga 210% saat menunaikan ibadah. Nasabah dapat memperoleh tambahan 100% perlindungan saat menjalankan ibadah haji dan umroh, serta tambahan 10% perlindungan ketika berada di luar negeri. Dengan begitu, kamu dapat menjalankan perjalanan ibadah dengan rasa lebih tenang. Berkah, berbagi kebaikan melalui wakaf. Melalui produk ini, kamu juga dapat berbagi keberkahan melalui fitur wakaf, sehingga manfaat perlindungan tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga dapat memberikan kebaikan bagi sesama. Kontribusi wakaf dari nasabah akan disalurkan melalui Nazir Dompet Duafa, sehingga manfaatnya dapat terus mengalir dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, bicara soal wakaf, kolaborasi Generali Indonesia dan Dompet Duafa dalam menyalurkan wakaf nasabah sudah disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti dukungan kepada UMKM, ambulans, pembangunan masjid, alat kesehatan, dan pembangunan sumur. Selain berbagai manfaat perlindungan yang telah disebutkan sebelumnya, Gen Syariah Perlindungan Aman juga dapat dilengkapi dengan manfaat kesehatan tambahan. Di antaranya melalui Generali Light Healthcare Syariah dan Gen Healthcare Protection Syariah yang dapat memberikan perlindungan kesehatan tambahan bagi kamu dan keluarga. Menariknya lagi, produk ini juga menawarkan kontribusi yang terjangkau, mulai dari Rp300.000 per bulan, sehingga perlindungan dapat direncanakan dengan lebih fleksibel. Tidak hanya itu, tersedia juga keringanan kontribusi hingga 45% yang membantu kamu mendapatkan perlindungan optimal dengan perencanaan finansial yang lebih ringan. Dengan berbagai manfaat tersebut,
Gen Syariah Perlindungan Aman hadir sebagai solusi perlindungan syariah yang membantu kamu dan keluarga tetap terlindungi sekaligus mempersiapkan masa depan dengan lebih tenang dan lebih penuh keberkahan. Kunjungi www.generali.co.id untuk informasi lengkap dan mulai langkah perlindunganmu hari ini juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A dan udah banyak banget pertanyaan yang masuk di sini. Kita akan pilih beberapa pertanyaan yang paling menarik dan sudah siap tentunya akan dijawab dengan narasumber kita. Ada Kalia di sini. Ini ada pertanyaan karena ini hari masih International Women's Day temanya. Ya. Pertanyaannya kebanyakan dari perempuan ya, di Oh, tiga-tiganya oke. rangkum ya untuk 3 pertanyaan pertama dari kalau mungkin gini ya, perempuan itu kan bisa dibilang menteri keuangannya dalam keluarga Hmm. gitu. Jadi ini rata-rata pertanyaannya dari perempuan. Ini ada dari Lia Rifani. Oke. Kalia, belakangan ini emas selalu jadi hype dalam perbincangan investasi. Apakah oke jika THR digunakan untuk beli emas untuk berinvestasi? Menarik sih memang. Oke. Kalau menurut aku, iya. Tapi memang gini, kan kita melihat hype kenaikan harga emas itu udah terjadi selama 2 tahun terakhir. Harga Oktober 2024 itu masih 1,4 juta. Ya, Hmm, September 2025, setahun kemudian itu sudah 2 juta. September, Oktober lah gitu. Ya. Tapi cepet banget, tiba-tiba di Februari, Maret ini udah naik ke 3 juta. Itu kalau kita melihat dari segi jangka pendek. Nah, investasi itu adalah kamu mau melakukan investasi yang jangka mana nih? Pendek, menengah, atau panjang? Kalau buat aku, secara jangka panjang, emas tuh cocok banget. Ya. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena secara jangka panjang, emas itu tidak pernah turun. Ini data ya, ini data, bukan 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 opini aku. Jadi saking emas nih lagi hype banget, aku sampai nyari ini kalau gue nambah lagi gimana ya? Rugi hmm, nggak sih? Karena ini pertanyaan kayak pertanyaan sejuta umat gitu. betul Kalau betul. nambah emas, tapi karena aku juga bukan, aku ngomong berdasarkan data. Selama 30 tahun terakhir kita hidup, ya, udah ada 3 kali krisis. Krisis 98, mungkin kita masih kecil banget gitu. Krisis mortgage di 2008, krisis COVID 2020, dan sekarang kita lagi ada invasi Amerika-Iran. Ya. Yang aku mau bilang, selama hampir 30 tahun, krisis itu selalu ada. Hmm, Pasti ada. Tiap, kalau di rata-rata 10 sampai 12 tahun sekali itu ada krisis. Dan yang menyelamatkan orang-orang dari krisis itu adalah emas. Makanya emas dibilang sangat cemerlang di kala krisis. Yang kedua, harga emas. Ini terutama kita pakai yang harga emas di Indonesia karena rata-rata pada pakainya Antam kita menggambarkan harga emas. Harga emas di 94 yang adalah 32 tahun yang lalu, harganya itu segelas kopi 25.000. Oke. 2000 saya nikah tuh 2014. Harga emasnya itu di 400.000. Jadi dari selama 20 tahun, oh harga emas tuh naik ya. Kurang lebih 16 kali lipat. hmm. Dan itu mengalami 2 kali krisis, 98, 2008. Nah, ketika kemarin ditanya lagi gitu, ini kenapa sih harga emas naik? Emang segitu nggak pastinya? Nah, ini adalah cara-cara negara mengurangi ketidakpastian dan ketergantungan terhadap US dollar. Salah satunya adalah negara-negara belanja emas ribuan ton tiap tahunnya. Jadi selain kita yang berharap ada kenaikan emas, ternyata cara negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina menstabilkan kondisi keuangan mereka adalah dengan memiliki emas. Yang nantinya kalau di saat krisis, mereka tetap bisa punya cadangan emas sebagai
stabilizer gitu atau melindungi nilai mata uang. Jadi kalau ditanya bijak banget kok kalau mau beli emas tapi untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek aku tidak menyarankan. Gitu. Oh, Panjang ya, maaf ya. menarik sih, karena kan ini sekarang harganya tuh meningkat dalam jangka waktu yang cukup dekat ya. Kalau dulu kan butuh waktu yang cukup Ya, lama. Sekarang kan ya, harganya udah cukup mahal nih, Kak. Mungkin kan agak sedikit pertimbangan ya, waktu yang betul, tepatnya nih ya betul. untuk investasi. Atau jangan-jangan ada kemungkinan turun atau enggak. Mungkin gitu kali ya Ya. dilemanya ya. Tapi gini, aku mau ngingetin. Nah, Hmm. tahun 2024 awal, harga emas tuh sempat turun yang tadinya 1 juta ke 800 ribu. Terus orang Hmm. kayak berbondong-bondong, iya nanti 600 lah, belilah kita gitu. Tapi Hmm. begitu 800 ribu, mereka nggak pernah balik ke 600, mereka naik lagi ke Hmm. 1 juta, terus bulan depannya 1,2, dan the rest is history lah, naik terus. Jadi maksud aku dia akan koreksi kecil, kayak sekarang nih ya, 3 juta balik 2,8, 2,9, 3 juta, 2,9 lagi. Nah, ini adalah fase di mana mereka mencoba membentuk harga normal baru. Mungkin ini momentum yang tepat ya untuk mengalokasikan THR paling nggak untuk tidak membelikan impulsif Ya, yang mungkin kurang berguna ya. Kalau investasi mungkin lebih betul. tepat, salah satunya adalah emas. Jadi Masukan yang saran bagus. aku, belilah mencicil bertahap. Jangan kayak, oh aku mau punya ratusan. Kamu juga tahu biar kamu bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, resikonya secara bertahap juga gitu. Oke, jadi mungkin alokasinya tidak semuanya begitu ya, Kak ya. Ya, atau oke deh kita coba 1 gram dulu nih gitu. Siapa tahu Hmm, habis Lebaran turun gitu, belinya nanti pas Idul Adha misalnya. saran yang bagus juga. Oke, jadi untuk investasi pun tidak boleh impulsif gitu ya, Kak. Mm-mm. Oke, pertanyaan berikutnya. Banyak nih, Kak, pertanyaannya. Yang kedua dari Ratih Dwi Mutiarani. Bagaimana cara menjaga disiplin agar alokasi THR tidak bergeser ke pengeluaran impulsif? Dan apa prioritas utama saat membagi THR? Kebutuhan lebaran, tabungan, atau cicilan? Kenapa? Oke. Gitu. Aku mulai dari prioritas utama saat membagi THR tadi kan tahan, hitung, rancang. Nah, nomor satu menurut aku prioritasnya adalah memperkecil hutang. Kenapa? Karena selama kamu berhutang, kamu akan selalu mengambil jatah masa depan kamu. Satu. Yang Hmm. kedua, nah cicilan ini juga bergerak sesuai bunga. Kalau memang cicilannya nggak ada bunga, ya ya udah. Tapi kalau cicilan kamu terus berbunga dan berbunga, itu kan sebenarnya menggerus apa yang sebenarnya bisa kamu tabung. Jadi kalau aku prioritasnya cicilan, tabungan, baru kebutuhan lebaran gitu. Karena kebutuhan lebaran sebenarnya nggak semua-semuanya jadi kebutuhan ya gitu. Misalnya baju gitu, pakai baju yang masih tahun-tahun lalu juga sebenarnya ya beda dikit nggak apa-apa. Mungkin belinya kerudungnya aja gitu, tidak usah full dari up to toe gitu. Terus em, gi- gimana caranya biar kita nggak impulsif gitu kan? Mm-mm, mm-mm, Latihan. mm-mm. Karena rasa impulsif itu hanya ada ke-trigger dari diri kita sendiri yang membiasakan. Kita welcoming misalnya notifikasi-notifikasi, kita yang welcome gangguan-gangguan itu gitu. Hmm. Jadi menurut aku orang sekarang tuh otaknya dipakai untuk berpikir terus gitu. Makanya Indonesia kan juga menjadi salah satu negara dengan pengguna sosial media tertinggi. Karena Hmm. sebenarnya otak kita terus direspon, dikasih berbagai notifikasi dan sehingga gampang bereaksi gitu. Jadi kalau Oh, mau nanya gimana caranya aku menahan impulsif gitu. detox dulu mungkin ya. Satu detox gitu. Dulu bahkan kalau hapus semua aplikasi hijau dan oranye itu. Terus nih ya Mbak, ya ini salah satu yang aku juga lakukan yang akhirnya bikin aku tobat belanja adalah aku melakukan inventory. Jadi aku catet isi lemariku apa aja, harganya berapa.
Nah, Berarti ketawa sebenarnya kan? Kita ketawa kan? Cobain sebenarnya deh. apa yang dibutuhkan itu sudah ada gitu kan. Karena ternyata apa yang ada di lemari kita seharusnya bisa jauh lebih berharga. Hmm. Bisa menjadi aset yang lebih berharga. Karena aku yakin isi lemari kita tuh bisa lah beli 1,5 gram emas tuh bisa. Tapi kan akhirnya menjadi baju yang sebenarnya akhirnya baju-bajunya apalagi perempuan ya. Biasanya yang Hmm. dipakai itu-itu lagi aja gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara melatih impulsif itu belajar menahan diri gitu. Dan yang Oke. kedua, kalau susah banget menahan diri, usahakan uangnya taruh aja semua di deposito yang emang nggak gampang cair. Hmm. Jadi kalau kamu tidak bisa menahan diri, aksesnya nih yang diblok gitu. Karena impulsif itu selalu terjadi dorongan dari diri kita dan aksesnya terlalu mudah gitu. Setuju, Gitu. setuju. Sudah banyak tipsnya ya. Jadi dari hulu ke hilir semuanya harus direm. Coba besok kita japrian demo. Sebenarnya iya sih, sudah semuanya secara logika udah dilakukan gitu ya. Tapi mungkin Ya, harus ya. bisa tadi tuh sumbernya ya di lock gitu. Lock, ya. Betul. Benar. Sama tuh kadang-kadang perempuan lebih sering kayak gini sih. Oh kapan lagi? Oh mumpung ini, mumpung itu gitu kan. Padahal sebenarnya em, nggak Tahun perlu. depan juga gini Iya, lagi. padahal nggak perlu gitu kan. Kadang-kadang, oh mumpung diskon nih kapan lagi gitu. Hal seperti itu tuh kadang-kadang. Ya kalaupun diskon ya nggak perlu dibeli juga gitu ya. Betul. Latihan sih, kayaknya sih bisa ya. Memang harus Mm, dilatih. Betul, betul. Iya, itulah kayaknya tantangan semua perempuan. Semangat ya untuk semua perempuan. Oke, nah ini tuh yang tadi tentang kesehatan. Pertanyaan dari Nita Witanto. Hmm. Kak, gimana sih mengatur keuangan bulanan agar tetap ada lebihnya, terutama dari kesehatan keluarga dan masa depan pendidikan anak-anak supaya dapat terpenuhi? Mohon tipsnya Hmm. bagi orang tua yang memiliki anak Gen Z untuk rencana masa depan agar tercukupi, baik sandang maupun pangan. Penting sih ini. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Anita ya. Mm-mm. Jadi gini, satu, sebagai orang tua, aku menyadari sebenarnya memang banyak kebutuhan baru yang baru ada mungkin 10-15 tahun ini. Salah satunya seperti kebutuhan gadget, kebutuhan digital, kebutuhan wifi gitu. Mhm. Susahnya ketika kita misalnya 10 atau 15 tahun lalu budget itu tidak ada. Atau ketika kita pensiun nanti nih budgetnya ada nih buat wifi sama gadget gitu. Tapi akan muncul budget-budget baru. Nah, disitulah saya menyadari sebenarnya pentingnya kita menabung dan berinvestasi itu membuat pertumbuhan yang tadi saya sebentar. Nih, Mhm. kan kita harus mengamankan, kita harus punya proteksi. Nah, yang saya tidak belum ngomongin secara detail adalah investasi. Nah, satu-satunya cara kita mengamankan masa depan adalah kalau kita paham dan bisa melakukan action berinvestasi. Kenapa? Karena sebenarnya ada di luar sana produk-produk investasi yang memiliki reputasi, keamanan, dan pertumbuhan yang oke. Selama kita tidak melakukan investasi, dana kita, tabungan kita, atau deposito aja itu akan terus tergerus. Ini aku ngomong untuk semua life goals ya. Jadi nggak cuma dana kebutuhan pendidikan, kebutuhan pensiun kita, haji ataupun umroh. Investasi itu tujuannya adalah membuat uang kita bekerja, bukan cuma kita yang kerja. Mhm. Cara memperkerjakannya adalah cukup mencari produk-produk yang memang bisa menghasilkan ekstra pertumbuhan. Aku kasih contoh, kalau misalnya kita punya 1 miliar, nih aku pakai angka gede ya, 1 miliar ditabung aja atau ya cuma ada di tabungan tidak tidak dibuat bergerak, tidak diinvestasikan. Dengan inflasi yang hanya 5%, ya,
Dalam 20 tahun, uang kita itu bisa menurun antara 500 sampai 600 juta. Oke. Betul, betul. Tapi kalau kita mencoba berinvestasi, kita cari aja deh yang kira-kira 10 sampai 12%. Dalam 10 ataupun 20 tahun, bunga pertumbuhan uang kita bisa kasih ekstra 1 miliar. Makanya aku juga selalu bilang, sebenarnya kalau kamu tidak bersahabat dengan resiko, terutama resiko investasi, hidup kamu akan jauh lebih beresiko. Karena segala sesuatu itu jauh lebih mahal. Jadi kalau ditanya, oke, caranya gimana? Yang pertama, dari gaji kita langsung sisihkan 10% minimal. Ya, katakanlah misalnya gajinya Bunita 10 juta, 1 jutanya kita sisihkan. Kita hanya fokus di 9 juta untuk bertahan hidup. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki insting dan kekuatan untuk bertahan dengan apa yang mereka punya. 1 jutanya kita cari misalnya produk investasi yang cocok, yang bisa tetap memberikan hasil. Sehingga kita lupa 1 juta itu kemana. Tapi 1 juta itu adalah pondasi kita untuk membangun, misalnya dana pendidikan anak untuk kuliah, dana haji 20-30 tahun lagi, Mhm. dana pensiun kita 20 tahun lagi. Tapi kalau kita tidak pernah memprioritaskan ada yang disisihkan, selamanya goals-goals tadi tidak akan pernah terjadi. Gitu. Jadi mulai cari sistem mana yang bekerja, karena menurut aku sisihkan untuk membangun masa depan. Gitu. Oke, berarti disesuaikan juga dengan profil masing-masing juga Ya, gitu ya, Kak ya. betul. Kira-kira kita profilnya lebih suka yang high risk juga atau yang mau Mm-mm. lebih santai? Gimana? Semua mulai dari yang low risk tuh nggak apa-apa, tapi belajar untuk bersahabat dengan resiko-resiko dan mengerti gitu, investasi mana ya yang works for me gitu. Mhm, mhm. Betul ya, karena kan emang inflasi kan nggak terelakkan kan. Setiap tahunnya nilai Mm-mm. uang kita, apalagi rupiah kan mungkin juga kita nggak Menurun. pernah tahu nih, anak-anak juga pasti kan kuliahnya mungkin sekolahnya udah nggak di Indonesia lagi gitu kan, mungkin di luar negeri, hal-hal yang kita mungkin harus lebih antisipasi lagi. Oke, pertanyaan berikutnya ini kita ambil dari yang laki-laki nih, dari Ahmad Hmm. Yasir. Bagaimana pembagian THR yang cukup sehingga masih bisa ditabung dan investasi juga? Ini kurang lebih mungkin summary lagi Kak, sekurang lebih Yes, sedikit. Nah, boleh. mm. Nah, jangan lupa nih, tadi udah dibagi. Mm-mm. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita juga merasakan manfaat gitu ya dari THR kita. Kita punya budget untuk peduli dengan sesama. Yang kedua, 20% kita punya budget untuk proteksi. Nah, kalau ditanya budget untuk menggunakan di Lebaran momen, kita pakai yang 30%. Yang memang tujuannya itu secara sadar kita pakai. Baru plannya nih gitu, 40% gitu. Atau kalau mau dibalik Mbak Alia gitu, kayaknya aku kebutuhan plannya, pakainya nih lebih gede, ya kita tukar aja. Misalnya pakainya 40%, plannya 30%. Jadi Hmm. ketika kita bisa membuat batasan-batasan terkait peran dan tujuan uang ini digunakan, THR kita insya Allah lebih bijak dan aman. Oke, jadi bisa dipakai format 1, 2, 3, 4 ini. Jadi Gampang kan, Dit? benar, bisa lebih fleksibel juga, angkanya bisa putar gitu ya. Jadi mungkin pemakaiannya 40% nggak apa-apa kok gitu ya. Kalau memang Yes, plannya lebih lebih kecil banyak nih dibutuhkan porsinya, ya. ditukar juga boleh. Yes. Oke, simple tapi paling nggak porsinya ini semua dapat dan juga kita masih bisa
bayar zakat juga lewat Peduli dan tetap ada alokasi untuk proteksi juga untuk Proteksi. keluarga, anak-anak, dan masa depan kita juga. Oke sih ini. Ya, thank Simple you. but very important for our future. Thank you banget untuk semua yang Generali Friends tanyakan dan juga Kak Alia, thank you banget ini memberikan kita wadah untuk lebih melek lagi secara finansial, lebih sadar dan juga lebih mawas diri ya tentang keuangan, lebih bersahabat juga dengan kemampuan kita mengelola keuangan. Thank you Kak. Nanti kita ngobrol lagi di sesi akhir untuk kasih kita kata-kata mutiara untuk lebih baik lagi berteman Amin. dengan uang kita di Ya. saat Ramadan ini. Tapi sebelumnya, Generally Friends, kita akan ngobrol lagi tentang perlindungan. Kalau tadi ngomongin perlindungan secara keuangan, kali ini kita akan ngobrol soal perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga yang menjadi utama, khususnya soal kesehatan. Oleh karena itu, spesial untuk nasabah Generali, kita menyediakan kemudahan layanan akses polis melalui aplikasi Gen iClick agar selalu up to date dengan semua informasi dan ini anti ribet. Tenang lakukan transaksi polis di Gen iClick serta nikmati fitur-fitur inovatifnya. Konsultasi online gratis 24 jam dengan dokter profesional untuk kamu sekeluarga, kapan dan di mana aja. Fitur Dr. Leo tebus obat, antar obat langsung ke rumah, dan klaim biaya obat bisa dilakukan dari rumah aja. Melihat daftar rumah sakit dan klinik rekanan, bisa pengajuan klaim online semua dari ponsel kamu. Dan tunggu apa lagi? Unduh aplikasi Gen iClick melalui ponsel kamu sekarang juga melalui Play Store atau App Store dan segera daftarkan polis kamu. Pokoknya Generali selalu hadir untuk kamu. Sekarang saatnya dilindungi asuransi Generali. Yuk segera cari tahu info lebih lanjut dan akses aplikasi Gen iClick serta website di www.generali.co.id untuk solusi kesehatan keluarga yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga. Dan temukan virtual chat Jane di pojok kiri bawah yang bisa kamu tanya-tanya langsung tentang berbagai macam proteksi Generali Indonesia. Dan sekarang momen yang paling ditunggu-tunggu, Dita akan bacakan untuk 3 Generali Friends yang terpilih dan berhak untuk mendapatkan GoPay sebesar Rp300.000 untuk masing-masing pemenang. Dan kita pilih pemenangnya untuk 3 penanya terbaik adalah Lia Rifani, Nita Witanto, dan Ahmad Yasin. Dan 3 nama tadi akan dihubungi oleh tim dari Generali dan mohon untuk merespon. Jadi untuk 3 nama yang sudah disebutkan, mohon untuk dapat langsung mengisi link konfirmasi yang telah diberikan panitia di kolom chat masing-masing. Dan jika tidak mengisi link konfirmasi hingga waktu yang ditentukan, nanti akan dianggap hangus. Jadi langsung aja diisi, sayang ya. Lumayan rezekinya di bulan Ramadan ini ada GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Oke, mohon untuk direspons. Sekali lagi selamat. Dan baiklah untuk Generali Friends semuanya, terima kasih banget ya hari ini sudah bergabung di edisi Ramadan kita dan juga edisi Women's Day juga. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara di hari ini dengan topiknya curcol THR. Dapatnya setahun sekali tapi habisnya sehari aja gitu ya. Dan saya mau panggil kembali kalian narasumber kita di hari ini yang seru banget pembahasannya. Ringan tapi sebenarnya topiknya berat dan bermanfaat banget di hari ini. Thank you banget Kalia. Sama-sama. Thank you banget. Dan sebelum menutup di hari ini pengen banget nih dengar dari kalian mungkin ada pesan-pesannya, kata-kata mutiara apa yang bisa disampaikan supaya kita lebih paham lagi nih Kak. Ya. Mungkin ada satu pesan yang bisa selalu kita ingat ketika berhubungan dengan uang, terutama untuk perempuan, karena perempuan Mm-mm. itu kan bisa dibilang adalah core-nya dalam suatu keluarga yang menanamkan bagaimana caranya bisa mengelola uang di suatu keluarga. Apa nih pesan dari seorang Kak Alia untuk perempuan yang Dari sedang menyaksikan di Gen Talks hari ini? dari aku pengen bilang untuk kamu yang sedang berjuang gitu, ini adalah proses perjuangan. Titik kamu berdiri sekarang bukan titik akhir. Pastikan kamu tahu kemana dan arah yang pengen kamu tuju.
Uang itu akan menemani perjalanan kamu menjadi sahabat dan support yang setia. Kenali apa yang membawa manfaat untuk dirimu, dan ingat, you are your greatest asset. Jadi jika kamu pengen uang memancar lebih banyak lagi, your greatest assetnya harus diperbesar lagi. Wow, that's amazing statement, Kak. Thank you so much for the closing statement. Terima kasih. Sama. Dan juga mungkin nggak ketemu lagi pas lagi Ramadan. Saya ucapkan juga ya, mohon maaf lahir batin ya, Kak. Sama. Selamat juga menjalankan Lebaran ini dan juga di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Semoga lancar menuju hari kemenangan juga. Terima kasih banyak, Kak Alia. Thank you. Thank Kita you. kasih virtual applause juga ke Kak Alia. Thank you so much. Terima kasih. Jadi untuk semua yang sedang berjuang, Journey Friends tetap semangat dan tetap selalu memberikan semangat supaya aura uang itu terpancar dari diri kita sebagai sebuah aset juga gitu ya, Kak. Ya, betul banget. Oke, thank you. Dan semoga apa yang dibahas di hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi untuk Jurnali Friends untuk mulai mengatur keuangan untuk lebih terencana agar kebutuhan hari ini tetap terpenuhi sekaligus tetap mempersiapkan masa depan yang lebih aman. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, semoga kita semua bisa menyambut Lebaran dengan hati yang tenang, kebersamaan yang lebih hangat, dan tentunya kondisi finansial yang lebih terjaga. Dan pastinya terima kasih juga untuk Journal Friends yang udah setia ikutin Gan Talks di hari ini. Dan beberapa hal sebelum kita tutup di hari ini, kalau misalkan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami berharap apa yang dibahas tadi juga bisa bermanfaat untuk Journal Friends di pekerjaan dan juga di kehidupan sehari-hari. Dan kami akan balik lagi dengan topik-topik yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, relevan juga untuk Journal Friends. Dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, kami ucapkan mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa di Gen Talks berikutnya. Sampai jumpa.